biasanya kalau perusahaan itu sudah ngomongin soal bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi, sebenarnya ada dua opsi ya. Opsi yang pertama yaitu membangun sendiri produknya, yang kedua membeli dari orang lain. Ketika kita ingin membangun sendiri produknya atau teknologinya, ini biasanya ada beberapa masalah ya. Biasanya developer ini ingin membangun perangkat lunak mereka sendiri karena tertarik dengan teknologi baru. Ini yang mendasari ingin membangun sendiri. Biasanya kalau membangun sendiri itu tampilan atau pengembangannya itu full dari kita sendiri dan lebih enak lah kita adjust gitu. Nah, masalahnya mungkin banyak perusahaan itu gagal bertransformasi karena memang perusahaannya itu belum sama sekali pernah mengadopsi teknologi AI dan ingin bertransformasi tapi membangun sendiri, dan itu akan sulit dalam membangunnya karena memang perusahaannya itu belum terbiasa dalam membangun seperti itu gitu. Jadi kalau perusahaannya emang belum terbiasa, mungkin opsi membeli produk yang udah jadi bisa jadi pilihan sih gitu. Nah, untuk yang opsi yang kedua bisa membeli karena biasanya produk-produk yang udah ada itu ada kisarannya, maksudnya kisaran itu kayak produk A ini harganya berapa gitu, dan itu udah bisa langsung diimplementasikan begitu, meskipun secara sistem kita tidak mengetahui ini bagaimana caranya kita membangun sistem dari sistem satu line by line gitu loh. Kita nggak tahu bagaimana cara pemrosesan kodenya dari line 1 sampai terakhir gitu kan. Nah, kalau beli juga ini ngomongin soal kekhawatiran data ya. Ini ngomongin soal data juga, karena kita kalau beli ke third party itu ada kemungkinan datanya itu ada yang dipakai atau seperti itulah. Jadi itu perlu dipertimbangkan juga, atau mungkin perlu diawasi juga kalau memang opsi beli ini bisa jadi pilihan gitu ya. Kemudian ngomongin soal ROI atau Return on Investment. Ini biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu mulai investasi di AI atau teknologi baru, itu kan perusahaan mengeluarkan uang ya dari awalnya. Pasti perusahaan ingin uang itu balik dong ya, ingin untung lah gitu. Nah, ini harus dipertimbangkan juga nih, untungnya seberapa gitu. Nah, kemudian kita masuk ke studi kasus dan strategi AI yang berhasil ya. Nah, di salah satu platform yang biasa kita temui yaitu Netflix. Nah, Netflix ini by the way mereka itu mengadopsi sistem AI bertajuk rekomendasi konten yang dipersonalisasi. Jadi kalau teman-teman melakukan suatu searching di Netflix, suatu film gitu ya, yang bergenre A gitu ya, nanti sistem Netflix akan merekomendasikan film-film yang bergenre sama dengan film yang sudah di-search sama teman-teman. Nah, itu ada sistem AI-nya itu untuk melakukan rekomendasi konten sesuai dengan riwayat kita gitu. Nah, kemudian ada Google Iklan berbasis AI. Nah, Google Iklan ini bisa mengimplementasikan strategi menggunakan AI, memanfaatkan machine learning nih gitu untuk mengoptimalkan sistem iklannya, yaitu Google Ads. Nah, kalau ngomongin soal Google Ads, ini ada preferensi juga nih, ada preferensi, ada riwayat juga, ada lokasi juga. Jadi Google ini punya produk namanya Google Ads, itu bisa kita gunakan untuk kemudian bisa melakukan pemasaran produk kita sesuai dengan kustomisasi kita juga gitu. Jadi kalau saya ingin menjual produk A gitu ya,
dan saya ingin produk A ini hanya dijual di suatu tempat aja gitu. Nah, Google ini bisa melakukan rekomendasi harus ditempatkan di mana nih, harus ditampilkan di mana nih iklan ini agar sesuai dengan permintaan dari customer-nya gitu. Ini salah satunya. Nah, sebenarnya implementasi AI yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar itu sangat banyak. Tapi yang paling powerful itu seperti Netflix sih, sistem rekomendasi. Kalau teman-teman sering scroll TikTok, itu pasti kalau ngomongin soal video atau genre video, biasanya videonya itu akan sama tentang itu terus gitu. Karena itu sudah diimplementasikan sistem rekomendasi agar sesuai dengan riwayat-riwayat atau durasi tonton teman-teman. Jadi semakin teman-teman lama nonton suatu konten, nanti akan kemungkinan mendapatkan konten-konten serupa juga gitu. Itu adalah salah satu implementasi AI yang sangat powerful ya di zaman sekarang. Nah, itu aja buat pengetahuan dan pembelajaran kali ini. Semoga bisa menjadi insight tersendiri dan bisa dicatat oleh teman-teman. Silahkan dikerjakan tugas dan kuis yang ada di sistem. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.